Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bang Rifki Aziz selaku pemateri kita pada malam hari ini dan juga teman-teman pinisi semua yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rapatnya kita dapat berdiskusi mengenai ilmu pengetahuan yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bang Rifki Aziz terkait dengan Muhammad Hatta. Tentunya dengan subtemanya yaitu Muhammad Hatta sebagai prototipe Muslim Demokrat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mohon maaf apabila kemarin acaranya kita tunda sampai pada malam hari ini. Namun tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk selalu mengambil pelajaran yang ada pada diskusi malam hari ini. Dan tema kita kali ini yaitu membahas mengenai pemikiran Muhammad Hatta. Dan yang akan lebih spesifik lagi membahas Muhammad Hatta sebagai prototipe Muslim Demokrat. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Muhammad Hatta ini kalau kita lihat secara umum mungkin lebih ke nasionalis sekuler, tapi pada realitanya beliau juga seperti apa keislaman beliau nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bang Rifki Aziz. Terus juga nanti mungkin sedikit akan dibahas mengenai Islam garam yang yang diwacanakan oleh Muhammad Hatta ini sebagai suatu jalan keislaman yang memang bisa dikatakan sebagai jalan alternatif gitu. Dan seperti apa beliau ini pada realitanya gitu. Selain sebagai yang kita kenal sebagai nasionalis sekuler, mari kita dengarkan bersama-sama diskusi kita. Namun sebelum ke diskusi, saya akan membacakan CV dari Bang Rifki Aziz terlebih dahulu. Nama lengkapnya Rifki Aziz, tempat tanggal lahir Cirebon 29 Oktober tahun 1996. Alamatnya Perum Villa Intan 3 Blok L4 nomor 14 Desa Kelayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Statusnya belum kawin, terus riwayat pendidikan di SDN Kejaksan Kota Cirebon, terus SMP IT Ainur Rofiq Kabupaten Kuningan, MAN 3 Kota Cirebon, dan yang terakhir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengalaman organisasi ini lumayan banyak dan yang paling keren dari semua ini yaitu salah duanya yaitu pegiat kajian sosio-historis Formaci dan juga pemuda Early Warning System LP3ES. Ini suatu lembaga penelitian yang ada di Indonesia ya teman-teman. Terus berbagai riset pun telah Bang Rifki Aziz kerjakan dan karena memang beliau bergelut di dalam dunia penelitian di LP3ES dan juga ternyata beliau merupakan salah satu bagian dari PPIM UIN Jakarta. Ini juga lembaga penelitian atau riset penelitian di UIN Jakarta ya teman-teman. Dan beberapa pelatihan pun beliau pernah laksanakan dan beliau lakukan seperti pelatihan riset kualitatif sejarah konflik di LP3ES serta beberapa pelatihan dan lokakarya yang lainnya. Ini merupakan sebuah prestasi yang mestinya kita teladani juga sebagai manusia akademik ya teman-teman. Tanpa berpanjang lebar, marilah kita dengarkan diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan pemikiran Muhammad Hatta dan kepada Bang Rifki Aziz dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Dan untuk tim dari Pinisi silakan untuk share screen mungkin. Halo. Kedengeran nggak? Udah. Dengeran. Selamat malam teman-teman semua. Sorry ya kemarin gue nggak bisa memenuhi tanggung jawab. Kemarin tuh dalam perjalanan dari Cirebon ke Jakarta, terus gue coba cari-cari Alfamart atau kafe-kafe yang buka, itu nggak ada sama sekali dan kebetulan macet juga karena ada perbaikan jalan di
Indramayu sama Cikampek. Di Subang juga ada beberapa, jadinya terlalu lama dan sampai akhirnya saya menyerah gitu buat menunaikan tanggung jawab itu. Ya akhirnya nggak bisa dilanjutin. Sebenarnya ini PPT skripsi saya karena saya nggak apa ya, nggak mempersiapkan atau mungkin nggak sempat buat bikin PPT baru. Tapi intinya sih sama aja sih. Inti pembahasannya bakalan sama aja. Dan menurutku melihat Hatta sebagai tokoh yang bisa disebut sebagai seorang Muslim yang taat, tapi juga punya punya komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan patuh pada konstitusi itu adalah pembahasan yang tidak banyak dibahas sama orang lain. Sebenarnya gue pengen bahas lebih lanjut lagi, cuman karena waktunya gue sore nih nggak bisa lama-lama mungkin kayak pemateri-pemateri sebelumnya, soalnya gue juga lagi ada kegiatan juga ini kebetulan lagi mempersiapkan buat konferensi nasional sejarah yang ke-9 sama Masyarakat Sejarah Indonesia dan Kemendikbud. Jadi kayaknya gue nggak bakalan lama kayak biasanya kalian diskusi, mungkin sampai malam kali ya. Saya nggak bisa, mungkin paling sampai jam 10 ya, kalau nggak jam setengah 10 lah. Oke, kenapa sih gue pengen mengedepankan tema ini, Muhammad Hatta dan wacana Partai Demokrasi Indonesia? Saya yakin banget sih, bahkan untuk kalangan sejarawan, mahasiswa sejarah tentu saja, yang teman-teman geluti sekarang, teman-teman pinisi juga, ini nggak bakal ada yang tahu kalau misalkan dulu di awal-awal pendirian Orde Baru tuh mau ada satu wacana partai namanya Partai Demokrasi Islam Indonesia. Ini digagas sama Hatta. Jadi saya nggak tahu waktu itu organisasi TNI apakah ada yang eksis dan besar. Tapi gagasan Partai Demokrasi Islam Indonesia ini lahir dari dorongan anak-anak muda yang kebetulan waktu itu tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, terusnya ada Pelajar Islam Indonesia, dan beberapa lainnya. Itu dia sering diskusi lah sama Muhammad Hatta ini. Hatta ini kan meskipun dia dikenal sebagai orang yang merevisi 7 kata di sila pertama, tapi keislaman dia atau nilai-nilai syariat Islamnya itu sangat kental dan dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dia dikenal sebagai seorang Pancasilais yang saleh, gitu kata Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu. Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu salah satu mantan Menteri Agama. Dia bilang kalau misalkan Hatta itu sosok Pancasilais yang saleh gitu. Karena di masa-masa sakitnya aja dia tetap buat menunaikan sholat Jumat walaupun dia harus dipapah gitu. Dan itu bukan hal yang mengejutkan kalau menurut gua, karena kalau teman-teman baca atau mendalami kisah hidupnya Hatta, itu dia emang udah punya privilege. Dia lahir dari 2 klaster ningrat. Yang pertama saudagar, yang kedua ulama. Jadi Hatta itu dari garis ayah itu dia cucu dari ulama besar Batu Hampar. Bokapnya itu kakeknya itu namanya Syekh Arsyad, Syekh Abdurrahman. Nah, Syekh Abdurrahman tuh salah satu, kalau misalnya teman-teman juga suka baca atau pernah baca atau mendalami isu atau topik seputar Islam Nusantara, itu Azumardi Azra sebelum disertasinya dibukuin yang jaringan ulama, dia bikin satu buku lagi, atau mungkin saya nggak tahu itu dari tesisnya atau dari disertasinya yang lain, karena dia kan ngambil dua jurusan, jadi double degree waktu dia S2 di mana tuh dia S2-nya di Amerika, itu ngambil 2 jurusan.
Yang pertama jurusan Fakultas Arab dan Timur Tengah. Nah, satu lagi itu fakultas apa gitu, saya lupa. Nah, di bukunya itu yang surau, judulnya Surau, itu dibahas kalau misalkan kakeknya Hatta itu salah satu peletak atau role model pimpinan surau Tarekat Naksabandia. Jadi di Minangkabau, suraunya kakeknya Hatta itu yang nantinya akan diwarisin sama pamannya, Syekh Arsyad, itu menjadi tolak ukur atau menjadi mercusuar lah di kalangan penganut Naksabandia di Kota Minangkabau, di Kota Padang. Jadi dia emang udah punya keturunan ulama dalam dirinya itu. Terus dari garis ibunya itu turunkan darah saudagar. Jadi secara ekonomi dia udah settle. Secara ekonomi udah settle, pergaulan kakeknya itu namanya tuh kakeknya tuh dia biasa dipanggil Mak Gaek, tapi kalau nggak salah namanya tuh Ayub kalau nggak salah, Mak Etek Ayub, saya lupa namanya. Pokoknya kakeknya itu saudagar, dia punya pergaulan yang amat luas. Jadi salah satu petinggi Belanda di Kota Padang itu sering ganti-gantian ngirim hadiah. Kalau misalkan kakeknya Hatta lagi panen, dia ngasih ke Belanda, ke petinggi Belanda, dan petinggi Belandanya kalau misalkan habis balik dari Belanda atau habis dikirimin tuh ngasih hadiah juga. Jadi tuker-tukeran kado. Sampai akhirnya hubungannya tuh erat banget. Makanya kenapa Hatta bisa sekolah di ILS, Europe Language School. Itu salah satu sekolah SD yang cuma bisa dimasukin sama orang-orang Belanda sebenarnya. Dan hanya sedikit dari orang pribumi yang punya akses masuk ke sana, salah satunya Hatta itu. Karena dia punya punya legacy lah dari kakeknya yang bisa memuluskan dia untuk satu tingkat menuju pergaulan yang lebih kosmopolitan. Jadi Partai Demokrasi Islam Indonesia kalau misalkan beneran jadi itu bakal mengubah atau seenggaknya bisa menjadi patokan bahwa beginilah caranya berdemokrasi melalui partai. Kenapa gue bisa bilang gitu? Di buku Kenapa Partai Islam Kalah, Mengapa Partai Islam Kalah, itu kumpulan tulisan sebenarnya, bukan buku analisis kasus. Jadi kumpulan tulisan semacam bunga rampai gitu. Itu salah satu penulisnya ada Deliar Nur kan. Deliar Nur kan salah satu interpreter. Interpreter tuh penafsir dari Hatta lah, orang yang paling dekat dari Hatta. Kalau Cak Nurholis Majid itu punya Budi Munawar Rahman. Terus kalau Soekarno itu punya Ongok Ham, nah Hatta itu punya Deliar Nur. Deliar Nur tuh dia nulis dulu, katanya waktu dia masih di Amerika, dia ketemu sama Cak Nur kan. Terus Cak Nur bilang, seandainya partainya Hatta ini beneran jadi, kayaknya kondisi demokrasi dan iklim politik di Indonesia nggak akan separah ini. Itu diucapkan waktu tahun 90-an. Jadi masa-masa Orde Baru lah. Banyak faktor kenapa partai ini nggak bisa berdiri. Nah, itulah kenapa saya ngangkat tema ini di skripsi saya. Karena sosok Hatta ini kan kurang apa sih? Nama ada. Terus dia juga nggak pernah punya dosa politik. Kayak misalkan pemikir-pemikir atau bapak bangsa yang lain. Sebutin aja siapa bapak bangsa yang ada di Indonesia. Semua punya dosa politik semua. Soekarno despotik pada akhirnya kan di masa demokrasi terpimpin. Dia jadi seorang bajingan. Terus Syahrir
dia juga apa ya, PSI-nya itu kan bermasalah waktu masa Jepang karena dia kan anti fasis, terus juga sempat bentrok juga di masa agresi militer kalau nggak salah, waktu dia terakhir jadi perdana menteri itu juga kan bermasalah sampai akhirnya punya kubu baru. Si Amir Syarifuddin itu kan narik barisan dari PSI, awalnya kan dia PSI kan. Terus Yamin itu manipulator sejarah. Dia menghilangkan data-data BPUPKI, salah satunya pidatonya Hatta itu yang sampai 1 jam tapi nggak ada berkasnya, gara-gara dipinjam sama Yamin. Terus juga dia ngeklaim kalau dia sebenarnya lebih dulu dibandingkan Soekarno menemukan 5 dasar itu. Terus siapa lagi? Nasir juga sama punya dosa sejarah, terlibat. Digadang-gadang atau disinyarir dia terlibat PDI kan waktu itu. Lewat masyuminya itu kan banyak yang terkontaminasi sama ide-ide negara Islam. Siapa lagi? Kayaknya hampir semua punya dosa politik. Maksudnya yang satu angkatan sama Hatta ya. Agus Salim itu kan dia senior. Cokro Aminoto juga lebih senior lagi. Agus Salim dia emang nggak punya dosa politik. Cuman keislaman dia itu kan begitu kental kan. Artinya dia tidak mampu membahasakan ulang nilai-nilai Islam atau spirit lewat narasi kebangsaan. Nah, Hatta tuh bisa itu. Tapi di akhir ada satu artikel kan ditulis sama Muhammad Iqbal di IAIN Bengkulu waktu itu, di jurnal IAIN Bengkulu. Dia bilang katanya Hatta nggak konsisten. Partai Demokrasi Islam Indonesia adalah bentuk kristalisasi dari nilai-nilai keislaman Hatta yang dulu-dulunya. Yang ada di zaman dia masa kecil, kemudian kenangan-kenangan dia waktu masih jadi pemuda yang polos dan sangat sentimental melihat kondisi Islam dan kondisi umat Islam secara global gitu. Tapi skripsi saya ngebantah tesis itu. Karena apa? Karena menurut saya Partai Demokrasi Islam Indonesia bisa diwacanakan atau bisa tergagas atau ada ide menuju ke arah sana karena Hatta melihat bukan hanya itu adalah kelompok yang dekat secara kultural sama dia, tapi juga di masa itu kelompok Islam adalah satu-satunya golongan yang mungkin bisa mewujudkan cita-cita Hatta untuk melakukan atau membentuk ekosistem demokrasi Indonesia yang lebih sehat gitu kan, dan lebih lancar gitu, sesuai dengan ide-ide dan prinsip yang udah dia pelajari selama hidup begitu. Mungkin bisa next slide-nya. Ini Mircea Eliade itu salah satu pemikir ini ya, pemikir sejarawan agama, sejarawan perbandingan agama. Mungkin teman-teman sangat familiar sama nama Karen Armstrong. Terus siapa tuh yang nulis soal Muhammad itu, saya lupa namanya. Pokoknya itulah. Karen Armstrong dan lain sebagainya ini. Mircea Eliade itu salah satu orang yang bisa dibilang top lah buat ngebahas soal sejarah agama-agama. Dia punya satu istilah namanya coincidentia oppositorum. Artinya adalah
sosok yang apa ya, di dalamnya, di dalam tubuhnya atau di dalam sosok itu gabungan antara berbagai kontradiksi. Kenapa gua menyandingkan sosok Hatta dengan istilah dari Eliade ini? Karena menurut gua Hatta itu sosok yang menjadi muara dari banyak anak sungai. Pertama, dia adalah seorang muslim yang soleh, yang secara syariat itu benar-benar dilaksanakan, walaupun secara secara keilmuan Islamnya mungkin nggak setinggi para mufasir misalkan, atau para ahli fikih. Dia nggak begitu nggak begitu mendalami dua fakultas ilmu itu. Yang kedua, dia adalah satu dari sedikit sekali bapak bangsa kita yang mengalami kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme itu adalah sebuah suasana atau sebuah keadaan di mana lu itu bersinggungan dengan banyak sekali ras, banyak sekali pemikiran, dan banyak sekali budaya dari berbagai macam daerah atau wilayah. Contoh ya, Hatta itu kan lama di Belanda kan. Lama di Belanda, terus sempat melakukan safari atau anjang sana ya bahasanya. Mungkin kunjungan-kunjungan, kayak dia ke Belgia, terus dia ke Swedia, Denmark gitu kan, ngebahas atau melihat atau memperhatikan kooperasi-kooperasi itu berjalan. Terus dia juga banyak bersinggungan sama orang-orang Asia yang ada di Eropa kayak Jawaharlal Nehru dan lain sebagainya lah. Nah, dia tuh lewat pergaulan sosial yang luas, akhirnya pikiran dia semakin terbuka. Beda atau kalau misalnya kita bandingin sama Soekarno misalkan, itu dia nggak mengalami kosmopolitanisme, karena dari lahir sampai akhir masa studinya itu dia cuman ada di Indonesia doang. Terakhir kan dia di ITB kan, yang sekarang jadi ITB maksudnya. Selanjutnya dia nggak pernah mengalami ngerasain tinggal lama di luar negeri. Ya waktu di luar negeri ya cuman kunjungan-kunjungan kenegaraan aja, kayak gitu. Terus Syahrir juga mengalami kosmopolitanisme, Tan Malaka juga mengalami kosmopolitanisme walaupun nggak lama. Terus Alimin dalam banyak hal juga mengalami kosmopolitanisme. Artinya nggak semua orang mendapatkan kesempatan itu, nggak semua orang. Kemudian ini kenapa ini kok geser-geser? Terus di latar belakang atau atau pijakan utamanya kita harus tahu bahwa secara konsisten langkah politiknya Hatta tuh didasarkan pada dua hal. Pertama pengalaman, dan kedua pengetahuan. Jadi geraknya Hatta itu nggak bisa dibilang tiba-tiba, Semua itu ada irisan, ada relasinya, ada hubungannya, ada korelasi lah bahasanya, korelasi antara langkah politik dia terhadap pengetahuan yang udah pernah dia dapatkan atau pengalaman yang pernah dia rasakan. Contoh, waktu dia mengajukan untuk dihapusnya 7 kata di sila pertama Pancasila, waktu di Piagam Jakarta itu dia bilang gini, sebenarnya kita ini nggak perlu buat menjadikan Islam sebagai dasar negara. Di Eropa dulu pernah konflik berkepanjangan gara-gara ini. Karena
ada perebutan kekuasaan antara gereja sama negara. Jadi antara gereja sama negara tuh siapa sih yang lebih berkuasa di Eropa? Itu kan masa kegelapan kan. Zaman-zamannya Santo Agustinus. Kalau teman-teman suka baca filsafat tuh ada namanya Santo Agustinus. Terus ada Thomas Aquinas. Sebelum masa modern ya, sebelum masanya René Descartes belum lahir tuh, René Descartes itu. Bahkan eranya siapa yang pemikir Italia itu? Politik, saya lupa yang pangeran itu. Kalau nggak salah namanya Niccolo Machiavelli ya, Niccolo Machiavelli. Nah, sebelum Machiavelli itu namanya besar tuh Eropa tuh termasuk apa ya? Termasuk negara yang terbelakang, yaitu karena dia punya konflik berkepanjangan antara pemangku agama atau pemuka agama dengan pemangku kebijakan. Jadi antara negara dan gereja tuh rebut-rebutan kekuasaan. Suaranya tuh siapa yang lebih layak didengar, sampai akhirnya muak beberapa orang dan bikinlah aliran baru yang akhirnya jadi agama baru sekarang, namanya Protestan. Itu ada Martin Luther, terusnya ada siapa yang dari Belanda itu? Martin Luther sama satu lagi siapa gitu. Oke, ada dua lah yang jadi arus utama Protestan itu. Kayak gitu. Nah, Hatta tuh setiap langkah politiknya, apapun itu punya latar belakang pengetahuan dan pengalaman dia. Kayak kekehnya Hatta buat kita nih harus nih menjaga menjaga sebuah aturan di mana rakyat tuh punya wewenang buat berdiskusi, berserikat dan lain sebagainya, menyampaikan pendapat. Nah, di masa sidang BPU PKI yang pertama yang kedua itu ada satu wacana yang sangat disukai sama Soekarno, itu dari Dr. Supomo. Namanya istilahnya tuh negara integralistik. Teman-teman harusnya udah denger ini soal ini. Kalau misalkan belum baca, saya nyaranin satu buku. Judulnya tuh Pejambon 1945. Itu ditulis sama Darajadi. Sama satu lagi itu Iwan siapa gitu namanya. Nggak tahu namanya Iwan siapa gitu. Pokoknya ada Iwan Budi Santosa kalau nggak salah. Iwan Budi Santosa sama Darajadi. Nah, itu ngebahas satu momen atau satu fase di mana Indonesia tuh sangat krisis gitu, sangat kritis dan sekaligus kritis. Karena di momen itu kalau misalkan sedikit aja tergelincir, kayaknya negara kita nggak bakal jadi. Kayak gitu. Itu di Pejambon, itu buku baru sih. 2020 apa 2021 gitu terbitnya. Nah, kembali ke Hatta. Dia bilang kalau misalnya kita bisa berlarut-larut mengajukan Islam sebagai dasar negara, ya kita nggak akan selesai. Negara kita tuh harusnya nggak berdasarkan Islam, karena ada orang-orang non-Islam yang turut memperjuangkan kebangsaan. Terus kalau misalkan kita kekeh buat menjadikan Islam sebagai dasar negara, nantinya orang-orang Timur tuh bakal memisahkan diri karena nggak cocok lah secara keyakinan kan. Walaupun di masa itu A.A. Maramis yang dikenal sebagai representasi orang Timur itu mengatakan kita nggak apa-apa. Nah, Hatta itu nggak melihat A.A. Maramis sebagai satu sosok yang merepresentasikan orang Timur satu-satunya. Karena dia punya jiwa yang sangat demokrat kan. Dia nggak mau mengambil resiko terlalu besar dengan menitik beratkan pernyataan dari seorang A.A. Maramis. Dan dalam studi terbaru sebelum Daniel Lakidai meninggal, itu dia nulis satu artikel panjang di majalah Prisma, terbitan LP3S. Terbitan udah agak lama sih, 2018 atau 2019 itu saya lupa.
Dia bilang katanya Maramis walaupun dia dari timur, tapi dia lama tinggal di Jawa. Jadi sama kayak misalkan lu mau ngomongin pendapat soal orang timur misalkan. Lu mau ngomongin pendapat lu mau ngomongin ya pendapat orang Cirebon misalkan ya. Tapi ke gua itu nggak cocok itu. Bahwa gua adalah orang Cirebon, orang yang lahir di Cirebon, mengakui bahwa Cirebon adalah tanah tumpah darah gua, kelahiran gua gitu. Gua nggak bisa merepresentasikan suara orang-orang Cirebon. Karena gue lama tinggal di Ciputat. Maksudnya saya sudah lama tidak balik ke rumah gitu. Dan nggak ngobrol sama orang-orang Cirebon yang menetap di sana. Gitu. Nah, Hatta tuh punya pemikiran panjang kayak gitu. Maramis walaupun dia orang timur, tapi kan dia tinggal di Jawa. Di Jawa Timur dia. Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu. Pokoknya dia tinggal menetap di Jawa, dalam jangka waktu tertentu dia menetap di Jawa, terus tiba-tiba dia merepresentasikan orang timur, yang nggak bisa lah. Karena dia orang yang kebetulan timur aja. Kenapa gue bilang kebetulan? Itu kan ansih kan. Kalau dalam bahasa Jerman itu ansih. Dalam istilah filsafat Jerman itu ansih. Sesuatu yang sudah terberi. Jadi itu udah alamiah aja. Itu misalkan lu kan nggak pernah bisa kan memilih bakalan lahir dari rahim siapa dan benih siapa. Itu kan sesuatu yang udah dikasih sama Allah, itu udah keniscayaan aja. Jadi Maramis lama bergaul di Jawa, tapi kebetulan orang Timur. Itu nggak bisa tuh merepresentasikan orang Timur. Karena dia sendiri belum balik ke rumah dan belum ngobrol sama orang-orang Timur yang lain. Kayak gitu. Makanya Hatta kekeh. Dan dia beruntungnya kiai-kiai NU, kemudian orang-orang Muhammadiyah waktu itu juga nggak begitu ngotot. Dan ada satu hal yang bikin orang-orang Islam itu nggak ngotot, yaitu tawaran Hatta buat nanti ini orang Islam nih bisa nih buat mimpin Indonesia dan merubah konstitusi dan lain sebagainya. Bebas lah lu mau bikin apa. Cuma satu, lu dapat konstituen, lu dapat suara terbanyak, lu dapat restu dari rakyat Indonesia melalui partai. Jadi partai politik itu salah satu jasa dari Bung Hatta. Karena dia pengen setiap rakyat Indonesia dari kelompok manapun, dari ideologi manapun, itu bisa menyuarakan idenya untuk Indonesia. Perkara akhirnya diterima atau enggak, ya itu mah gimana caranya lu mendeliver ide lu aja. Gimana cara ide lu tuh relevan sama zaman dan sama orang-orang yang tinggal pada zaman itu. Kalau misalkan nggak relevan ya ditolak ya wajar. Kayak gitu. Mungkin bisa next. Prototipe Muslim Demokrat. Prototipe tuh apa ya? Rujukan utama lah. Atau mungkin kalau misalkan apa ya bahasanya, mungkin kayak contoh utama lah, contoh pertama. Lu kalau misalkan mau bikin produk itu kan lu pasti punya ini ya, punya produk pertama kan. Nah, produk pertama tuh Hatta. Hatta tuh rujukan dari seorang Muslim Demokrat. Kenapa gue nggak pakai istilahnya Kiai Haji Saifuddin Zuhri, seorang Pancasilais yang saleh gitu. Pertama, frase atau istilahnya itu sangat panjang, Pancasilais yang saleh gitu. Seorang Pancasilais yang saleh itu menurut gua ada berapa kata gitu. Kalau Muslim Demokrat kan cuma 2 kata doang kan. Perpaduan dua unsur atau 2 corak yang kurang lebih dalam banyak hal itu disebut sebagai corak yang berlawanan. Kan selama ini kita selalu punya anggapan bahwa hal-hal yang bersifat keagamaan
dengan hal-hal yang bersifat keduniawian gitu dan sebagainya tuh dua hal yang punya jalur yang berbeda gitu. Padahal dalam diri Hatta dua unsur ini melebur menjadi satu harmoni yang kuat, yang sama-sama kuat karakternya dalam diri Hatta. Makanya gue sebut sebagai prototipe Muslim Demokrat. Karena keislamannya, nilai-nilai keislamannya, Muslimnya itu hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Jadi Islam sebagai sebuah nilai, sebagai sebuah pijakan moral, sebagai sebuah ide tentang bagaimana menjadi seorang manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya, kemudian menjadi manusia yang bisa hidup bertetangga dengan yang lain, itu digunakan sebagai prinsip hidup dia aja. Tapi nggak memaksa orang lain buat mengikuti prinsipnya. Dia nggak kayak gitu. Makanya kenapa anak-anaknya itu kan disekolahin di sekolah-sekolah Kristen. Mutia, Gemala, sama Halida itu sempat disekolahin di sekolah Kristen. Dan dibebaskan sama Hatta juga. Lu mau pakai pakaian kayak gimana, yang penting lu bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab atas pilihan hidup lu sendiri. Jadi intinya tuh Hatta ingin orang-orang walaupun punya beda pendapat, terus juga punya pendapat yang apa ya, bisa dibilang mungkin berbeda dengan pendapat umum gitu, misalkan unik lah bahasanya lah, tapi dia harus punya argumen yang masuk akal. Nah, demokratnya ini adalah cita-cita sekaligus harapan, sekaligus apa ya, sekaligus doa yang selalu dia bawa kemana-mana sampai dia mati, sampai dia meninggal. Jadi Muslimnya itu lebih ke insight kan. Jadi nilai-nilai keislaman itu sebagai benteng, mungkin bisa disebut sebagai imun ya, sebagai imun yang membuat tubuhnya itu tahan dari apa ya, dari sifat-sifat yang sangat atau virus-virus yang mampu menggerogoti keyakinan dia sebagai manusia. Dan demokrasinya itu adalah apa ya, sebagai sifat atau sebagai ide yang disebarkan seluas-luasnya dan sesering-seringnya dalam hidup dia. Karena apa? Karena demokrasi menurut Hatta itu adalah pola hubungan antara rakyat dan negara, rakyat dan rakyat, yang pada masa itu adalah bentuk yang bisa dibilang sangat layak buat diperjuangkan. Dulu dia orangnya sangat sentimental ya. Sosoknya tuh sangat sentimental gitu. Melihat fenomena tuh dilihat dari kedekatan kultural. Contoh waktu bisa disebut paman sih, bisa disebut paman si Rais itu. Jadi paman Rais tuh anak dari teman kakeknya, yang ditangkap sama Belanda dengan tuduhan terlibat perang Kamang kalau nggak salah ya, namanya perangnya perang Kamang kalau nggak salah. Jadi dulu di Padang tuh ada perang Kamang, perang yang ditimbulkan atas ketidaksetujuan atau keberatan orang-orang Padang terhadap traktat atau perjanjian yang berkaitan terhadap atau berkaitan atau perihal pajak kayak gitu. Nah, Hatta melihat fenomena penangkapan Rais itu dilihat dari apa ya, kedekatan kultural. Jadi sangat sentimental, baperan lah. Tapi lama-kelamaan setelah dia mengetahui
latar belakang yang terjadi, kemudian juga dia bergaul sama orang-orang baru dengan circle yang lebih luas dan lebih tinggi pengetahuannya. Akhirnya dia menjadi sosok yang sangat kontekstual. Jadi berpikirnya tuh tergantung konteks. Kalau dulu dia ngelihat Turki adalah salah satu representasi dari umat Islam yang harus dibela mati-matian, bahkan dulu dia sempat ini kan, sempat nangis kan, sempat sempat marah gitu. Waktu anak-anak SD sepergaulannya itu ngolok-ngolok Turki, bahkan surat kabar dari Belanda juga bilang kalau Turki itu digambarkan sebagai ayam jantan yang penuh luka gitu, yang kalah perang. Nah, Hatta tuh marah. Ya gimana kan? Masih bocah dan dia sangat dekat sama ritual-ritual keislaman. Dia kan sering ngaji juga kan. Jadi selain sekolah tuh dia sorenya ngaji. Dia melihat Turki sebagai negara paling jagoan gitu, yang bisa dibanggain sama Islam, diolok-olok, ya dia marah gitu. Tapi setelah dia dewasa, dia tahu bahwa Turki sebagai negara Islam ya cuma negara Islam aja. Tapi nilainya tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Penguasanya despotik, sultannya itu nggak sayang sama rakyatnya. Makanya dia harus bisa membedakan antara negara Islam dan ajaran Islam. Poin kedua, dia menembus banyak pisan kebudayaan. Yang tadi gue omongin, dari SD aja, awalnya kan dia sekolah rakyat biasa kan, kayak Soekarno, kayak yang lain lah. Awalnya dia sekolah rakyat biasa, kemudian dia pindah ke sekolah dasar Eropa, sampai akhirnya dia ketemu sama banyak orang, ketemu sama guru-guru yang berkualitas, terus dia naik lagi, SMP-nya di Mulo, terus naik lagi di HIS kan, sekolah dagang, terus akhirnya dia ke Belanda. Yang akhirnya membuka cakrawala dia sebagai seorang manusia dari Indonesia, dari wilayah Asia Tenggara gitu. Dulu namanya bukan Asia Tenggara. Pokoknya negara-negara inilah, negara-negara Pasifik di Eropa ketemu, dan kaget kan dia kan. Kalau misalkan di Eropa itu kan satu orang tuh dihargai banget. Jadi suara lu sebagai orang yang bukan Belanda gitu, bukan warga negara Belanda juga dihargain suara lu. Lu tuh bener-bener diperlakukan sebagaimana manusia gitu. Nah, sedangkan dia di negaranya sendiri, di Indonesia, malah nggak dihargain. Malah orang-orang Indonesia tuh dianggapnya sebagai apa ya? Sebagai warga negara kelas teri lah, yang punya banyak keterbatasan. Akhirnya setelah dia mengalami kosmopolitanisme, kemudian bisa menjadi seorang pemikir yang kontekstual, segala sesuatu atau segala fenomena yang ada di hadapannya tuh yang diambil tuh semangatnya, spiritnya, esensinya, bukan lagi ngambil bentuknya. Makanya tadi disinggung sama Huda kan, salah satu wawancara Hatta sama Dr. Z Yasni yang akhirnya dibukuin jadi satu buku, judulnya Bung Hatta Menjawab. Itu dia bilang, kalau Islam saya itu beda sama Islam-Islam yang berkembang, kayak Nasir dan lain sebagainya. Kalau Nasir tuh menggunakan simbol Islam sebagai apa ya? Sebagai baju gitu, sebagai seragam kebangsaan lah. Jadi kalau misalnya orang melihat Nasir, ya Islamnya sangat kentara gitu. Sementara Hatta tuh Islam itu lebih apa ya? Lebih implisit. Islam itu nggak di apa ya? Nggak disimbolkan lewat kebijakan misalkan, atau langkah politik, kemudian lewat cara berpakaian, atau lewat dari gerakan atau organisasi. Dia nggak kayak gitu.
Tapi dicontohin aja lewat pengamalan ilmu-ilmunya atau pengamalan langkahnya kayak gitu. Makanya Hatta itu orang yang sangat disegani baik oleh teman maupun lawan. Sekalipun itu orang-orang pembesar dari Belanda. Jadi orang-orang orang-orang yang ngejajah Indonesia, bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia, mau itu Belanda, mau itu Jepang gitu. Maksud gue yang menjajah wilayah Jawa ya. Karena kan Indonesia pernah dijajah sama Inggris juga, sama Spanyol juga, sama Portugis juga. Cuman kan masanya kan enggak masanya Hatta gitu, masanya masa yang lain. Nah, itu pasti bakal ngedeketin Hatta. Itulah kenapa konferensi meja bundar itu bisa lolos kan. Karena ada dua didikan Belanda di situ. Ada Syahrir, ada Hatta juga. Jadi waktu Hatta dibuang ke Digul, itu orang-orang di Belanda bilang gini, "Woi, lu itu apa sih? Lu tuh lagi kenapa sih? Kok seorang pemikir yang dididik sama kita dengan kurikulum Eropa dan dia berhasil menyelesaikan studinya gitu dengan cemerlang dan orang yang nggak pernah berpikir atau nggak pernah melakukan gerakan-gerakan subversif, tapi lu jeblosin ke penjara yang bahkan anjing aja nggak bisa hidup di sana. Di Bovendigul tuh kan, aduh, kacau banget kan itu. Itu kayak camp konsentrasi lah, walaupun nggak separah Auschwitz ya. Atau lu tahu Auschwitz kan? Konsentrasi Nazi itu, Holocaust di Austria. Tragedi-tragedi kemanusiaan tuh kan Digul kan salah satu camp konsentrasi paling buruk lah di Indonesia. Nah, Hatta tuh harusnya nggak ditaruh di sana, kata pemerintah Belanda, sampai akhirnya dia dipindah akhirnya kan di Banda Neira sampai akhirnya ke Subang dan dibebaskan kayak gitu. Jadi segala sesuatunya yang diambil sama Hatta tuh inti dari ajaran. Makanya dia bilang kalau misalkan demokrasi terpimpin Soekarno itu bukan persatuan, tapi persatuan. Kata dia gitu. Next coba. Nah ini masuk obrolan. Sebenarnya kita ini harus marah. Kita semua harus marah. Gua nggak bilang kita semua sih. Orang-orang yang udah pernah baca Hatta itu harusnya merasa dibohongi sama Soeharto itu. Soeharto kan menjadikan Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia kan. Kalau menurut gua dengan dijadikannya Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia artinya dia menegasikan atau dia menghilangkan jejak-jejak pemikiran Hatta yang sangat luas. Dia juga kan sebagai seorang pemikir demokrasi yang sangat luas gitu. Dan bukunya itu sebenarnya bukan buku sih. Semacam kumpulan tulisan gitu. Semacam kumpulan tulisan atau ide-ide opini nyambung lah bahasanya mungkin. Opini nyambung yang nantinya dibukuin jadi demokrasi kita itu diktat berdemokrasi ala Indonesia yang menurut gua salah satu yang paling penting buat dibaca. Karena itu bukan cuma melihat sistem demokrasi sebagai sebuah jalan, tapi juga melihat sistem demokrasi sebagai sebuah penerapan kebudayaan Indonesia. Orang-orang desa, orang-orang daerah di Indonesia tuh sebenarnya udah mengenal atau melakukan praktek demokrasi yang jauh lebih lama lah dibandingkan demokrasi Indonesia waktu merdeka. Kita ini kan mengenal budaya gotong royong, terusnya juga kalau lu di daerah itu, gue nggak tahu, nggak semua daerah mungkin ya. Kalau lu jadi kuwu,
kalau lu jadi kepala daerah lah pokoknya lah, pemimpin daerah, itu kan yang dikasih kan bukan gaji kan, tapi lu dikasih satu bidang tanah yang nantinya lu garap, dan tanah itu kan biasanya kan nggak dimilikin sama pribadi kan. Dulu kan nggak semua tanah tuh bisa dimiliki sama pribadi, tapi tanah tuh bisa dikelola bareng-bareng sama masyarakat. Nanti akhirnya setiap orang tuh punya semacam tanggung jawab moral gitu buat apa ya, buat mengubah atau memperbaiki nasib dari golongannya. Kayak gitu. Makanya kenapa dulu waktu masa demokrasi terpimpin atau di tahun awal pertengahan puluhan, Hatta akhirnya meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden karena dia udah ngerasa niat atau libido politik Soekarno tuh udah nggak sejalan sama gua. Dibandingkan gua dijadiin tameng doang, atau dia tuh ada gitu sebagai sosok yang ada di, mungkin bahasa yang kita struktur organisasi ya. Struktur organisasi itu ada namanya dia, cuma ide-ide dia, kemudian pemikirannya, kebijakannya tuh nggak bisa dilaksanakan. Jadi dia cuma boneka doang. Nah, akhirnya dia keluar. Karena dia bukan tipe orang ini. Bukan tipe orang yang suka buat nampang nama doang. Tapi dia pengen kalau misalkan dia dijadiin salah satu personel di satu organisasi, dia juga harus bisa menerapkan atau mengaplikasikan ide-ide yang ada dalam otaknya. Kalau langkahnya tuh dipersempit, dia nggak suka. Karena itu sama aja, cuma nampang doang. Itulah kenapa Hatta tuh jadi rujukan utama orang-orang yang kontra sama Soekarno. Salah satu yang kontra sama Soekarno. Jadi dulu tuh kan kita kenal banget kan, ada istilah Nasakom yang akhirnya NU merapat gitu kan. Terusnya juga orang-orang sempalan-sempalan PKI, kemudian ada orang-orang nasionalis setengah hati kan, kayak siapa tuh yang anak muda, Soekarni nggak masalah ya, Wikana sama Soekarno kan gabung juga kan. Jadi dia sempat terus sama Soekarno, terus balik lagi ke Indonesia, akhirnya gabung sama kekuasaan, terus bablas kan, jadi pendukung Soekarnois lagi. Padahal dulu dia salah satu yang paling vokal lah buat nantang Soekarno, kayak gitu. Next. Nah, ada 3 hal sebenarnya yang menjadi dasar kenapa akhirnya di penghujung usia Hatta dia pengen banget bikin partai. Dia punya cita-cita buat Indonesia tuh kalau bisa rakyatnya tuh bisa berdaya gitu. Rakyatnya tuh makmur, terusnya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, bahwa kita pengen jadi negara yang bisa membahagiakan semua gitu. Semua untuk semua. Sumber daya ada, terusnya kekayaan budaya juga banyak. Kenapa kita nggak bisa memanfaatkan 2 resource itu untuk menjadi sebuah negara maju? Nah dia kan pengennya kayak gitu kan. Cuman karena banyak persinggungan politik, intrik-intrik kepentingan dan lain sebagainya, akhirnya banyak yang nggak terlaksana. Nah dalam ide Hatta, demokrasi itu nggak kayak demokrasinya Soekarno. Bukan persatuan yang dia pengen, tapi persatuan. Artinya nggak apa-apa kalau kita berbeda pendapat tuh, ya nggak apa-apa. Kita ini aja ngobrol aja terus-terusan. Misalkan lu punya pendapat kalau misalkan klub bola yang lu suka tuh adalah klub bola terbaik seantero jagat gitu. Tapi lu punya teman yang punya pendapat yang beda, bahwa klubnya atau klub B misalkan itu dianggap sebagai klub yang sangat baik gitu di liganya. Nah,
persatuan itu bukan memaksa orang lain buat ngikutin apa yang lu suka. Tapi pada titik tertentu, dua pendukung klub itu bakalan menyatu untuk memajukan kompetisi liganya. Untuk melawan kompetisi liga lain. Dalam banyak hal mungkin kita bisa bilang bahwa di kompetisi Liga Champions misalkan, klub-klub sesama Italia harusnya bisa saling dukung. Klub-klub sesama Inggris harusnya bisa saling dukung. Kayak gitulah. Jadi ada semacam persatuan atau satu semangat untuk memajukan kompetisi liganya domestiknya itu. Nah, kenapa Hatta itu bisa gagal sebagai pemikir atau orang yang pengen mengajukan gagasan demokrasi di Indonesia? Pertama, yang paling utama juga, dia tuh orang yang nggak pernah menyeleweng, dia punya dosa politik karena dia nggak pernah nyeleweng konstitusi. Waktu Soeharto bilang kalau misalkan secara konstitusi lewat MPR dan DPR itu lebih merestui berdirinya Partai Parmusi, Partai Muslim Indonesia, yang banyak dari ex Masyumi itu yang digolin atau yang dilolosin sebagai sebuah partai yang merepresentasikan umat Islam, akhirnya Hatta ngalah. Ya udah kalau gitu, gue nggak bakalan bikin satu partai lagi. Karena waktu itu dia merasa bahwa ada era baru kan. Setelah tumbangnya rezim Soekarno, ada rezim baru yang harusnya secara blueprint itu nggak ngikutin rezim sebelumnya. Kita harus punya gagasan ke depan soal demokrasi dan soal kepartaian yang berbeda. Tapi akhirnya kan belakangan Hatta juga dikecewakan juga sama Soeharto. Kayak gitu. Jadi yang bikin dia nggak bisa mewujudkan karena dia kurang berontak aja orangnya. Terlalu lurus lah. Next. Nah ini. Kesimpulannya ini nih. Hatta mau bikin satu partai untuk menjelaskan lewat tindakan bahwa demokrasi itu harusnya begini. Karena dia kan udah lama di Eropa kan, lama di mana. Nah dia pengen partainya itu bentuknya ke partai kader. Karena dari dulu dia nggak suka kalau misalkan dia tuh cuma sendirian gitu. Dia pengennya ada satu orang, terusnya orang itu punya adik lah misalkan, punya kader yang nantinya bisa menjadi menara baru. Jadi dia tuh nggak mau tinggal sendirian. Dan dalam riwayat hidupnya, dalam anamnesis perjuangan hidupnya, pendidikannya itu dia nggak pernah sendirian, nggak kayak Soekarno. Soekarno itu kan temennya kan sendirian. Dia tuh orang yang paling menonjol di antara warga Jawa yang lain. Jadi di masa dia hidup, ya yang paling menonjol dia kan. Di gengnya dia tuh yang paling menonjol dia, siapa lagi emang? Nggak ada. Nggak ada lagi yang menonjol selain dia. Sementara Hatta tuh menemukan teman yang pemikirannya tuh kurang lebih 11-12 lah. Punya kompatriot lah. Jadi Hatta tuh gimana ya? Hatta tuh punya Syahrir. Dia juga sedikit banyak kalau dari Padang atau dari Minang dia punya Tan Malaka, teman diskusi. Dulu waktu di Jong Sumatera dia juga sering ngobrol sama siapa tuh ya? Bahder Johan. Banyak lah. Jadi
dalam perjuangan organisasi atau dalam perjuangan sebagai tokoh nasional, pahlawan, dia itu nggak pernah sendirian, dia itu nggak pernah paling tinggi sendirian. Teman-teman itu apa ya? Teman-teman itu setara. Kalau Soekarno tuh tinggi sendirian, makanya bingung apa ya? Bingungnya tuh dia nggak punya teman diskusi yang apple to apple. Kenapa gue sebut bahwa kelompok Islam tuh jadi kelompok yang memenuhi fit and proper test-nya Hatta? Karena secara ideologi Hatta tuh sebenarnya lebih dekat sama PSI kan, sama Partai Sosialis Indonesia, karena banyak orang-orang PSI dulunya tuh adalah mantan dari kader PNI, Pendidikan Nasional Indonesia, PNI baru maksudnya, bukan PNI-nya Soekarno ya, kayak gitu. Tapi di masa itu, di masa 50-an, PSI kan udah dikebiri kan, sama Soekarno kan udah dikebiri tuh, udah dipotong-potongin. Akhirnya dia nggak berdaya, makanya dia nggak mungkin kalau misalkan gue bangkit sama PSI, karena ya gitu, kekuatannya udah berkurang, kadernya juga nggak begitu militan lagi. Terus kalau misalkan dia mau kerja sama kelompok nasionalis, dia nggak mau lah, karena kelompok nasionalis itu udah melakukan perselingkuhan, melakukan skandal paling memalukan dengan bergabung sama PKI. Kenapa Hatta benci banget sama PKI? Bukan benci sih sebenarnya, bahasanya mungkin kalau benci itu kan lebih ke ini ya, lebih ke dendam kan. Ada sebuah aura negatif yang diekspresikan. Benci kan kayak gitu. Benci itu lu nggak suka, tapi ketidaksukaan lu tuh berbentuk attack, berbentuk penyerangan. Itu benci. Nah, hubungan Hatta sama PKI itu ketidaksesuaian aja. Dia pernah waktu di GUL, dia pernah berdebat di majalah Sinpo. Sinpo tuh majalah Tionghoa, dengan dia berdebat sama orang yang pakai nama Pena, yang nantinya dibukuin. Sebenarnya bukan buku sih bahasanya, mungkin kayak semacam buku saku ya. Judulnya tuh Marx dan Kepintaran Muridnya Membeo, Epigon. Epigon tuh taklid bahasanya, kalau misalnya bahasa anak pesantren itu taklid. Nah, dia bilang bahwa sosialisme tuh baik, tapi bukan Marxisme. Nilai-nilai sosialisme tuh nilai-nilai yang perlu diperjuangkan. Sosialisme Eropa tuh nilai-nilai yang sangat manusiawi, tapi tidak dengan Marxisme. Marxisme itu kan puncak. Kalau dilihat dari cara berpikir Marx itu, Marxisme itu adalah sebuah tujuan mulia lah kata mereka itu kan. Marxisme itu orang atau paham atau sekelompok orang yang punya paham yang bilang kalau misalkan kita tuh harusnya hidup nggak punya kepemilikan pribadi. Nah, Hatta sebagai orang Islam nggak bisa ini dong, nggak bisa berpikir yang tidak adil, nggak diizinkan untuk memiliki barang pribadi kan nggak adil. Lu yang capek, lu yang berusaha, orang lain bisa nikmatin aja, itu kan nggak adil kan. Nah, bertolak dari situ akhirnya dia bilang bahwa ya orang-orang PKI ini orang-orang yang utopis, karena dia berjuang bukan cuma buat Indonesia, tapi juga berjuang untuk kelompok internasionalnya. Sementara Indonesia itu kan nggak bisa menjadi bagian atau dianeksasi sama Rusia. Indonesia berdiri sebagai negara merdeka Indonesia aja. Makanya dia nggak sepakat sama PKI. Sampai akhir hayatnya dia nggak sepakat sama PKI. Bahkan dia itu orang yang yang walaupun sebenarnya dia juga nggak suka militer, tapi dia terpaksa buat gabung sama orang-orang militer
supaya PKI nggak begitu berkuasa. Dia nitip banget sih, nitipin apa ya, mungkin bahasanya mungkin memperingati atau mengingatkan Ahmad Yani terhadap terhadap bahaya PKI kayak gitu. Next. Nah ini ya bisa baca sendirilah. Sebenarnya dalam kenyataannya sejarah tuh lebih banyak memproduksi pertanyaan dibandingkan jawaban. Kalau misalkan lo baca buku-buku sejarah, gue bilang sih di sini kalau misalkan ada yang bukan dari jurusan sejarah itu sebenarnya bukan fakultas ilmu atau bentuk keilmuan yang spesifik. Dia tuh sebenarnya sangat menyeluruh. Setiap orang tuh harusnya tahu sejarah. Karena apa? Karena lu dilahirkan gitu tuh. Dengan lu dilahirkan, dengan lu punya bangsa, lu punya keluarga, lu usul tuh, kalau lu nggak belajar sejarah tuh kayak apa ya? Kayak mengingkari bahwa dia tuh, lu tuh dilahirkan. Sementara kita itu kan selalu punya identitas kan. Identitas yang melekat terhadap atau menjadi satu penanda bahwa kita tuh eksis sebagai manusia gitu. Gua identitasnya banyak kan. Ada yang nyebut gue tuh sebagai mahasiswa SPI. Tadi ada yang nyebut gue LP3S. Ada yang nyebutin organisasi eksternal. Gue formasi. Kayak gitu. Nah, kita dengan belajar sejarah, kita bisa memilih menggunakan identitas dominan yang mana. Yang kira-kira tuh bisa digunakan untuk bertahan hidup. Contoh, lu ketemu gitu sama kelompok-kelompok Islam kanan. Ya lu nggak bisa nyebut kalau diri lu tuh orang liberal gitu atau anak Ciputat, tuh lu nggak bisa. Lu harus mencari identitas lain yang kira-kira bisa memuluskan obrolan lu sama orang Islam kanan itu. Lu ketemu sama Kiai NU misalkan atau santri NU, ya lu bisa menggunakan identitas kayak lu PMI, lu santri atau segala macam gitu. Nah itu lu bisa pakai tuh yang kayak gitu-gitu. Yang penting satu, tujuan lu mulia aja. Jangan sampai tujuan lu tuh buat mencelakakan orang, buat ngasih mudorot ke lingkungan sekitar, atau buat cuma memperkaya diri lu sendiri. Sebenarnya dasar moral itu harusnya ada sih dalam diri manusia, itu harusnya semua punya dasar moral sendiri. Lu jangan jadi orang yang serakah lah. Intinya sih itu. Karena dunia itu seluruh kekayaan dunia itu nggak akan pernah cukup buat satu orang serakah. Tapi dia cukup kalau buat orang yang tahu diri. Makanya kata Pramudiana Thakur itu sebenarnya manusia yang berpendidikan disebut sebagai manusia yang berpendidikan atau memegang titel berpendidikan itu adalah orang yang tahu batas. Orang yang tahu batas dirinya sama batas kepemilikan orang lain. Itu yang perlu ditanamkan di pikiran mahasiswa-mahasiswa sekarang. Mungkin itu aja, barangkali ada yang mau nanya, tanyain aja ya. Apapun itu. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya kepada Bang Rifki Aziz, dan kita beralih kepada sesi tanya jawab, yang mana kali ini semua teman-teman di sini terlibat ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Bisa langsung on cam dan juga unmute ya, dan juga ada bisa juga lewat room chat.
Baik, jika belum ada pertanyaan, mungkin sedikit pertanyaan dari saya kepada Bang Ajis ini. Tadi kan dijelaskan bahwasanya Bung Hatta memiliki cita-cita yang sampai saat ini belum tercapai gitu. Salah satunya adalah pendirian partai yang apa yang seperti Bang Ajis tadi sampaikan. Dan di masa Soeharto itu pernah ditolak gitu kan PDI karena ada penyederhanaan partai. Hingga pada akhirnya PDII pun pupus gitu dulu. Kalau tidak saya baca, saya alasan PDII pupus itu karena perizinan salah satunya. Dan yang ingin saya tanyakan itu, adakah penerus pemikiran Hatta terkait juga dengan partai yang dia cita-citakan sampai saat ini, Bang? Udah, gitu doang. Iya Bang, sementara itu dulu. Penerus pemikiran Hatta sebenarnya gue, setahu gue sih nggak ada sih, belum ada gerakan lanjutan dari wacana Partai Demokrasi Islam Indonesia, belum ada. Tapi seandainya Deli Arnur masih hidup, kayaknya sih mungkin. Deli Arnur harusnya tuh ya. Terus yang terakhir tokoh HMI kemarin yang meninggal, siapa ya? Dari Jogja saya lupa namanya. Sulastomo juga meninggal 2 tahun lalu. Harusnya gue wawancara dia tuh. Gue udah ngobrol juga tuh sama senior farmasi kan buat dihubungin sana kan ke Sulastomo. Cuman awalnya kan gue nggak nyangka dia bakal meninggal ya, karena kondisinya kan sehat walafiat. Nggak taunya tiba-tiba meninggal. Setahu gue sih belum ada. Hatta tuh bukan salah sih sebenarnya. Menurut gue agak keliru pendapat lu. Jadi cita-cita Hatta tuh bukan mendirikan sebuah partai, tapi membangun ekosistem demokrasi yang sesuai sama nilai-nilai Pancasila atau demokrasi kerakyatan lah. Nah, partai itu sebagai ini aja, sebagai kendaraan aja, sebagai platform yang bisa membuat ide-ide Hatta itu terrealisasi. Tapi karena nggak ada kendaraan, akhirnya dia berjuang sendiri. Dia ngeritik sana sini, terusnya jadi jadi tempat diskusi banyak orang, tapi dia nggak bisa melakukan gerakan, nggak bisa memanifestasikan ide-ide dia dengan gerakan yang konkret. Karena kapalnya udah dipaksa karam dulu sebelum berlayar. Gitu sih. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, baik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Bebas, mau nanya apa aja bebas nih. Kalau misalnya nggak ada, gue mau lanjut lagi nih, mau ke bawah lagi. Ini gue petin waktu buat kalian doang ini, karena gue udah janji kan, gak enak kalau di. Mungkin ini sih Bang, kalau memang belum ada pertanyaan lagi, saya ingin tanya lagi Bang. Tentu jika Bung Hatta ini seorang muslim yang taat ya, dan bertopang pada pengalaman serta pengetahuan, dan di dalamnya juga termasuk pengetahuan tentang Islam. Lalu apakah dia mendasarkan partai atas landasan Islam berbentuk dalil nakli itu Bang? Sedangkan memang ada dikotomi antara demokrasi dan Islam itu sendiri Bang. Sebenarnya antara demokrasi dan Islam tuh nilainya tuh nggak bisa dibilang ada dikotomi sih. Islam itu kan ingin menjadi sebuah agama atau paham kemanusiaan yang bisa memutus kebiasaan derajat bertingkat kan. Jadi menghilangkan kasta. Islam itu kan mau menghilangkan kasta kan, bahwa sumber daya alam, sumber daya semua hal lah. Semua hal yang ada di bumi itu harusnya bisa dinikmati sama kita, dan setiap manusia tuh bisa hidup berdampingan. Islam kan idenya kan kayak gitu kan. Makanya sebenarnya nilai-nilai keislaman Hatta itu lebih ke nilai-nilai yang sangat humanistik,
ide Hatta atau spirit Hatta yang terbentuk dari keislaman tuh ide-ide kemanusiaannya, bukan ide-ide tentang bagaimana caranya membentuk atau mendirikan sebuah khalifah, misalkan negara yang khilafah. Dia bilang pasca bubarnya Khulafaur Rasyidin atau pasca selesainya periodisasi Khulafaur Rasyidin, kata khalif itu bukan lagi sebagai pemimpin agama, tapi hanya sebagai pemimpin negara. Jadi khalifah setelah Khulafaur Rasyidin itu bukanlah sosok ulama sekaligus umaro, tapi cuman sekedar umaro aja, udah nggak ulama lagi. Kata dia gitu. Makanya menirukan gaya khalifah di Arab Saudi misalkan atau di Timur Tengah itu nggak relevan untuk mendirikan sebuah negara Islam. Makanya Indonesia harusnya punya satu konstitusi yang, karena kita mayoritas Islam, oke lah kita bisa mengambil saripati ajaran-ajaran Islam, tapi dengan bahasa ulang, dengan membahasakan ulang nilai-nilainya, membahasakan ulang prinsip-prinsipnya dengan narasi kebangsaan yang bisa diterima sama semua kalangan. Dan itu kan bukan hal yang salah. Artinya apa ya? Artinya lu menggunakan Islam sebagai rujukan, nilai-nilai Islam sebagai rujukan utama, tapi lu menawarkannya dengan bahasa yang beda, dengan label yang berbeda, dengan nama yang berbeda, itu kan nggak ada yang salah. Lu tetap bisa mendakwahkan atau bisa menyebarkan ajaran agama Islam lewat lewat tindak tanduk lu, lewat tingkah laku lu, lewat kebijakan lu yang pro dan sangat Islamis, tapi dengan nama yang berbeda atau istilah yang berbeda, kayak gitu. Karena ada padanannya kan, selalu ada padanannya. Misalkan di Islam di bahasa yang universal apa yang mendekati gitu kan. Asalkan kita nggak melanggar batas-batas keislaman, kayak gitu. Dan menurut gua adanya dikotomi antara demokrasi dengan Islam atau ajaran-ajaran politik atau modernisasi dengan Islam. Lu pikir Islam nggak modern? Ya, kalau misalnya Islam nggak modern, itu harusnya ditinggalin sama pemeluk-pemeluknya. Buktinya kita masih eksis gitu. Dalam lintasan zaman, Islam tuh agama yang paling sustain menurut gua. Yang paling settle dibandingkan agama-agama yang lain. Di Eropa itu kan banyak para penganut Katolik, para penganut Protestan, bahkan Yahudi yang akhirnya menjadi new atheism. Kayak Richard Dawkins loh. Terusnya ada banyak lah. Kayak misalkan siapa ya? Stephen Hawking juga kan dia bukan orang yang beragama juga akhirnya kan. Banyak orang-orang Eropa yang akhirnya dia mempertanyakan ulang konsepsi beragama. Sementara di masyarakat timur itu ya paling jauh-jauh orang paling ya di Indonesia lah, paling jauh-jauh itu kan orang melabelkan Islam liberal kan. Islam itu masih ada gitu. Dia bilang kalau misalkan nilai Islam tuh nilai yang nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dinegasikan gitu, bahwa nilai Islam tuh bagus. Cuman caranya aja, delivernya gimana kan. Dan menurut gua sebenarnya kayak Islam Nusantara, Islam berkemajuan, Islam liberal. Kalau kata Gusmus itu Islam yang nggak pede aja. Islam yang nggak ngomong Islam aja kan. Padahal kalau misalkan tafsir tentang Islam yang berbeda ya nggak usah dilembagakan kayak gitu. Kalau menurut Gusmus ya. Gusmus kan bilang gitu kan. Waktu masih hangat-hangatnya lah
hangat-hangatnya Ulul Absar Abdallah bikin JIL, Jaringan Islam Liberal, terus Gusmus sebagai mertua kan dia komentar gitu kan, orang-orang yang pakai Islam liberal tuh ya Islamnya nggak pede aja, dia bilang gitu. Karena ya tafsir Islam harusnya emang selalu baru dan pasti berbeda. Lo berislam di Nusantara sama berislam di Timur Tengah pasti beda karena iklimnya berbeda. Tapi nilainya itu masih sama gitu. Menuju kesetaraan, menuju pembebasan, menuju apa ya? Islam itu kan membebaskan harusnya. Karena datangnya Islam tuh merubah kultur dan struktur sosial masyarakat di sekitarnya. Itu pasti. Rahmatan lil alamin tuh harusnya sebuah konsep yang bisa diterima sama semua orang. Kayak gitu. Dan Hatta berpikiran kayak gitu. Ada lagi nggak? Sepertinya cukup Bang, karena ini juga sudah mendekati 9:30 yang mungkin Abang ntar ada acara. Iya, iya. Oke, baik teman-teman, karena mungkin waktunya sudah cukup lama. Mari kita pindah ke sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama sebelum kita tutup ya. Mohon untuk beberapa peserta untuk menyalakan kameranya. Silakan kepada petugas untuk bertugas di sini. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua, terutama juga terima kasih kami ucapkan kepada Bang Rifki Aziz yang telah menyampaikan materinya dan Ya, juga santai, bro. dan juga mohon maaf nih Bang udah ganggu waktunya. Ya, nggak apa. Gue yang salah harusnya kemarin kan. Ya udah Bang, sama-sama Bang. Yaudah teman-teman semuanya, mungkin diakhiri saja ya pertemuan kita pada diskusi kali ini. Dan dengan adanya diskusi kita pada malam hari ini, semoga bisa menjadi bekal kita, bekal pengetahuan terutama, yang mana kita bisa menggunakannya sesuai dengan aturan atau kebermanfaatan yang telah digariskan oleh syariat tentunya. Jangan lupa teman-teman Iya, Bang. nanti ikut ini ya, konferensi sejarah. Ntar ada banyak kegiatan banyak kok. Ntar gue kirim aja di grup. Baik Bang, nanti kita teruskan di grup ini sih mungkin Bang. Iya, iya. Nah, yaudah, terima kasih semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.